Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih menitipkan umur kepada kita, kesehatan, kesempatan, dan terpenting Allah masih menitipkan nikmat iman. Begitu pula motivasi, sehingga kita masih tetap menggali potensi yang ada pada diri kita, khususnya belajar seni melantunkan Al-Quran. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melantunkan Al-Quran dengan berbagai irama atau berbagai maqam dalam satu waktu. Misalnya kita ingin melantunkan surah pendek. Dan di saat kita melantunkan surah pendek, kita ingin melantunkan beberapa irama atau beberapa maqam. Atau misalnya kita mengaji, kita baca satu halaman misalnya. Dan kita ingin melantunkan beberapa irama atau beberapa maqam dalam satu halaman. Itu caranya bagaimana? Sekarang perhatikan baik-baik. Jadi hal pertama yang harus kita kuasai adalah kunci. Misalnya, kita ingin melantunkan irama ros, kemudian irama sika, lalu irama soba. Nah, bagaimana cara kita melantunkannya? Pertama, kita harus menguasai kuncinya. Nah, kunci tiga irama ini bagaimana? Sekarang perhatikan baik-baik. Pertama, kita lantunkan dulu kuncinya. Tujuannya apa? Agar kita bisa meresapi iramanya. Sekarang perhatikan kuncinya. Maqamur rasti wal ajami jamilun kadhassika bihi fannun asilu wa ba'dahuma ihsasu huznin bihi ya sahibi dam'i yasilu. Nah, itu tadi contoh kunci maqam ros, sika, dan soba. Nah, sekarang bagaimana caranya melantunkan ke dalam Al-Quran? Yang pertama, kita harus menghadirkan kunci yang akan kita bawakan. Misalnya kita akan membawakan irama ros. Otomatis kita harus menghadirkan di otak kita atau di imajinasi kita maqam atau irama ros. Contoh seperti ini, saya akan ambil contoh pada surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek. Jadi kita ingin melantunkan maqamur ros, berarti kita hadirkan kunci irama ros. Kuncinya bagaimana? Maqamur rast. Perhatikan. Maqamur rast. Sekarang kita lantunkan ke Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ta'awuz ini kan sama dengan kata maqamur rast. Jadi iramanya sama. Jadi ini merupakan kunci. Adapun di irama setelahnya itu pasti ikut. Yang terpenting kita dapat kuncinya, maka irama setelahnya akan ikut mengalir. Contoh tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan sama kalau saya mengatakan maqamur rast. Nah, basmalahnya bagaimana? Jadi basmalah ini kita ibaratkan ekor. Dan kuncinya merupakan kepala. Artinya, ekor itu pasti ikut ke kepala. Jika kita sudah mendapatkan kepalanya atau kuncinya, maka ekor akan ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah bagaimana ikut? Tinggal kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa basmalah tadi kita turunkan? Karena di sini hanya ada dua. Yang pertama tadi ada ta'awuz, kemudian yang kedua hanya ada basmalah. Jadi tinggal kita angkat lalu kita turunkan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam ayatnya. Sekarang perhatikan, tiap kali kita ingin memulai irama, maka kita harus menggunakan kunci. Karena kalau tidak, bisa-bisa kita tersesat. Nah, karena sekarang kita masih dalam proses belajar, otomatis kuncinya kita lafazkan. Karena kita masih belajar. Nanti jika sudah lancar, nah kuncinya tinggal kita rasakan di dalam hati. Tidak perlu kita lafazkan lagi, tinggal kita rasakan dalam hati, kemudian kita aplikasikan, kemudian kita lantunkan. Nah, sekarang kuncinya bagaimana? Maqamur rast. Perhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Sama kan? Maqamur rast. Inna a'tainakal kautsar. Nah, kuncinya kita sudah dapat. Kepalanya kita sudah pegang. Nah, sekarang tinggal kita lanjut ke ekornya. Ekor pasti ikut. Ekornya bagaimana? Karena di sini masih ada 2 ayat setelahnya, maka yang tengah ini kita gantungkan. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Kata wanhar kita gantungkan. Kenapa? Karena masih ada ayat setelahnya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi kita tinggal tarik saja. Fasalli li rabbika wanhar. Lalu kita turunkan. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kedua ekor ini hanya ikut kepada kunci. Jadi ekor hanya ikut kepada kunci atau kepada kepala. Jika ekornya 2, otomatis tengahnya kita gantungkan dan akhir ayat kita turunkan dengan kita tutup. Kemudian yang kedua, kita ingin melantunkan maqam atau irama sika. Nah, otomatis kita kembali lagi ke kunci. Kunci irama sika bagaimana? Kadzasika. Perhatikan. Kadzasika bihi fannun asilu. Resapi lagi. Kadzasika. Kita masuk ke ta'awudz. Kadzasika. Samakan. A'udzu billah. Sama kan? Kadzasika. A'udzu billah. Tinggal kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang kita sudah dapat kuncinya atau sudah dapat kepalanya. Tinggal kita lanjut. Kita alirkan saja dengan kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk ke ayat. Setiap kali kita memulai irama, maka kita kembali ke kunci. Kadzasika. Inna. Perhatikan. Inna a'tainakal kautsar. Saya ulang. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian tinggal kita alirkan saja, kita datarkan, kemudian ujungnya kita gantungkan karena masih ada ayat setelahnya. Seperti ini. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, ujungnya kita gantungkan. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, ujungnya itu masih bertanya kita mau kemana. Nah, sekarang kita mau turunkan. Inna syani'aka huwal abtar. Saya ulang sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ujungnya kita turunkan dengan kita tutup. Karena sudah tidak ada ayat lagi setelahnya.
Jadi ini maqam sika. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita ingin melantunkan maqam soba atau irama soba. Otomatis kita kembali lagi ke kunci. Wa ba'dahuma soba ihsasu huznin. Jadi iramanya itu irama sedih, irama meratap. Nah, sekarang bagaimana cara kita menerapkan? Masuk ke ta'awuz. Wa ba'dahuma as-saba. Tinggal kita samakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan sama? Wa ba'dahuma as-saba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang basmalahnya ikut mengalir. Tinggal kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya tidak berikan cengkok begitu banyak. Yang terpenting kita dapatkan iramanya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke ayatnya, otomatis kita harus menghadirkan kunci lagi. Wa ba'dahuma as-saba ihsasu huznin inna a'tainakal kautsar. Nah, ini kan sama kuncinya tadi. Wa ba'dahuma as-saba inna a'tainakal kautsar. Sekarang ayat selanjutnya tinggal kita alirkan berdasarkan irama ayat pertama. Fasholli li rabbika wanhar. Ujungnya masih bertanya karena masih ada ayat setelahnya. Fasholli li rabbika wanhar. Sekarang kita turunkan dengan kita tutup. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu tadi contoh cara membawakan 3 irama. Yang pertama ros, kemudian kedua sika, dan ketiga as-soba. Dan kita terapkan ke surah Al-Kautsar. Dan sekarang, anggaplah kita ngaji dan kita ingin membawakan beberapa irama dalam satu lembar. Atau misalnya dalam beberapa ayat. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya sama seperti tadi. Tiap kali kita ingin melantunkan satu irama, maka kita harus kembali ke kunci. Contohnya sekarang coba buka. Saya ambil Quran. Coba buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Halaman 3. Ayat 6. Jadi anggaplah misalnya ayat ke-6 ini kita ingin melantunkan dengan irama rost. Jadi otomatis kunci maqam rost harus kita hadirkan di otak kita. Kunci maqam rost bagaimana? Maqam rost. Jadi kita harus merasakan bahwa kunci irama rost seperti itu. Sekarang maqam rost tinggal kita samakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jadi sama maqamur rast. Innal ladzina kafaru. Jadi iramanya sama. Innal ladzina kafaru sawa'un
عليهم أأنذرتهم. Jadi kita sudah melantunkan kuncinya atau kepalanya, tinggal ekornya. Di sini karena kita mau tutup, tinggal kita turunkan saja. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Saya ulang sekali lagi. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sekarang kita pindah ke maqam sika. Kunci maqam sika bagaimana? Kadzasika. Jadi kuncinya harus kita hadirkan dulu di kepala kita. Kadzasika. Perhatikan, kita tinggal samakan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Saya ulang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lanjut. Wa ala absarihim ghishawah. Jadi kata ghishawah kita masih buat bertanya karena masih ada ayat setelahnya. Wa ala absarihim ghishawah. Kemudian kita tutup. Walahum adzabun azim. Sika selesai. Sekarang kita masuk ke soba. Kita hadirkan lagi kuncinya. Wa ba'dahum as-soba ihsasu huznin. Sedih. Wa ba'dahum as-soba. Tinggal kita samakan lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sekali lagi. Wa ba'dahum as-soba. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tinggal kita turunkan. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Saya ulang. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi irama sobah selesai. Jadi yang pertama tadi ada ros, kemudian sika, lanjut sobah. Sudah kita bawakan 3 irama pada 3 ayat. Mudah kan? Jadi itu tadi cara melantunkan Al-Quran dengan beberapa maqam. Baik yang kita lantunkan merupakan surah-surah pendek, atau misalnya kita ingin melantunkan 1 halaman, atau beberapa ayat dengan beberapa maqam atau beberapa irama. Jadi caranya seperti tadi. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat mempelajari 8 maqam atau 8 irama dalam melantunkan Al-Quran, bisa langsung ke Instagram saya di sini. Di sana saya sudah post, sesuai dengan permintaan dari teman-teman, saya sudah post 8 maqam atau 8 irama dalam melantunkan Al-Quran. Saya buat sesingkat-singkat mungkin, masing-masing durasi 1 menit. Sudah ada kunci, contoh dan cara menerapkan ke ayat Al-Quran. Atau nanti linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa doanya buat saya, agar senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.